Hai teman-teman, nama aku Arvin dan di sini ada Mama Arvin. Jadi video hari ini aku dan Mama, sebenarnya Mama sih tepatnya, ingin berbagi sebuah cerita ya Maya. Ya. Beberapa bulan belakangan ini, Mama itu sempat terkena penyakit yang namanya acute myeloid leukemia atau leukemia mieloid akut atau kalau dalam istilah medis AML M2. Jadi AML adalah jenis kanker darah yang terjadi karena produksi berlebihan dari jenis sel darah putih yang belum matang atau imatur atau biasa disebut sebagai myoblas. Nah, karena myoblas yang berlebih ini menyebabkan kepadatan di sumsum tulang sehingga menyisakan sedikit ruang untuk produksi sel darah sehat lainnya kayak sel darah merah dan trombosit. Yang dimana ini adalah salah satu dari sekian banyak jenis kanker darah yang peluang selamatnya itu kecil ya Mbak ya? Kecil. Dan sangat berbahaya gitu karena dia menyebar sangat cepat di dalam tubuh. Jadi di tahun 2023 ini emang kita punya cerita keluarga fokusnya di Mama ya. Demi pengobatan Mama kan? Demi kesembuhan Mama juga gitu. Dan berhubung udah ada keputusan resmi dari dokter ya Maya. Ya. Jadi aku baru berani ngajak Mama untuk sharing sama teman-teman semua. Jadi penasaran bagaimana cerita kami sekeluarga berjuang untuk kesembuhan Mama melawan leukemia mieloid akut? Langsung aja kita mulai ceritanya, Maya. Ya. Jangan berisik. Mami dan Epin pengen cerita nih. Oke, waktu dan tempat aku serahkan kepada Mama. Dimulai dengan cerita seperti ini. Bulan September, Mama jalan-jalan bersama kakak Mama 2 orang dengan ponakan ya. Kita jalan-jalan, sepulang itu Mama sudah merasakan sariawan. Kok rasanya kok nggak enak ya? Merasa sakit di belakang gigi seri bawah. Dan itu sakitnya nggak seperti biasanya sariawan biasa gitu. Pokoknya sakit deh. Akhirnya Mama pergi ke toko obat, beli obat antibiotik, sembuh. Tetapi sembuh di sini pindah ke belakang di antara gigi dengan lidah nih, pangkal lidah. Itu makan waktu 2-3 minggu ya, sampai Mama tuh ke dokter, dok saya begini-begini, dikasih lo obat antibiotik, sembuh. Tetapi kemudian pindah lagi ke depan sini, itu sariawannya gak kira-kira sebesar Segini. ruas Ruas jari. Ya, 1 ruas jari kelingking ya. Biasanya kan kalau sariawan biasa tuh kan paling cuma putih dan kecil, ada di tengah-tengah gitu ya, putih aja ya. Tapi ini tidak, itu sakit diminta ampun, nggak bisa makan. Sampai ke dokter lagi dikasih antibiotik dia sembuh. Nah tetapi dimulai bulan Oktober itu sudah mulai Mama kok berasa lemes ya. Bilang sama anak-anak waktu di ruang makan, kok Mama kok cepet capek ya sekarang, baru kerja sedikit aja udah capek gitu ya. Karena Mama kan belum tahu sebabnya kenapa. Bahkan Mama juga pernah bilang, kok Mama nggak ngapa-ngapain capek. Jadi cuma rebahan di kasur doang tuh capek gitu. Jadi bawaannya mau tidur terus waktu itu kan. Iya, pada bulan November teman Mama yang seorang dokter yang tadinya memang sama-sama satu sekolah dan dia di bagian UKS, usaha kesehatan sekolah, itu dokter bilang begini, Bu udah lama ibu nggak cek kesehatan, cobalah ambil darah, cek darah. Jadi Mama cek darah, hasilnya turun. Hemoglobin yang harusnya minimal tuh 12, ini cuma sekitar 7 ya, apa 6 lah Mama lupa. Jadi disarankan transfusi darah. Masuklah rumah sakit terdekat, 2 kantong darah. Itu tanggal 1 sampai tanggal 5. Desember 2022 ya? Ya 2022. Gitu. Pulang itu masih ngetik soal musik. Di rumah sakit pun masih bawa laptop karena Mama banyak tugas. Nah di bulan di bulan Januari Mama cek lagi, turun lagi, kembali transfusi lagi darah, 2 kantong lagi. Nah terus sesudah itu ngajar lagi seperti biasa, tapi udah merasa kenapa setiap kali jalan sedikit aja ngos-ngosan, capek gitu kan. Check up lagi, dokter heran, Bu ini kenapa turun semua. Untuk cek darah pertama itu disangkanya anemia tipe sama DBD. Lalu cek darah yang kedua disangkanya aplastik anemia. Nah yang ketiga dokter sudah mulai was-was, cobalah ibu cari dokter hematologi, coba cek sumsum tulang belakang. Sekiranya seperti kelainan darah. Mama masih tanya loh, dok saya ada berhubungan sama leukemia nggak dok? Ya itu sebabnya coba dicek katanya. Jadi saat itu langsunglah cari dokter hematologi dan itu di BMP. Coba BMP singkatannya apa? BMP itu singkatannya bone marrow puncture. Ini adalah sebuah prosedur medis untuk mengumpulkan dan memeriksa sumsum tulang dengan cara diambil darahnya. Berguna untuk
mengetahui kondisi kesehatan sumsum tulang seseorang dan fungsinya dalam menghasilkan sel darah normal. Jadi kalau mau ngecek kesehatan darah itu yang paling akurat dari sumsum tulang belakang. Kemudian setelah kurang lebih 1 minggu lebih ya 8 hari itu akhirnya diagnosa itu keluar kalau mama mengidap penyakit leukemia jenis AML-M2. Dan AML-M2 ini leukemia yang sulit diobati. Sesudah mama tahu mama mengidap AML-M2, suami papanya Arvin dengan anak-anak semua kaget. Mama berduka, mama nangis karena satu hal yang terbayang adalah mama sudah begini, seperti mati. Kenapa? Sebelum mama mengidap ini, teman mama yang satu iring guru bahasa Inggris, Januari didiagnosa, November sudah berpulang. Aku juga sampai nangis tahu pas pas tahu mama didiagnosa leukemia gitu kan. Semuanya nangis, nggak cuma aku doang. Udah nggak kebayang nih ke depannya mama gimana gitu kan. 3 minggu mama berduka. 3 minggu mama tidak mau melihat HP. Mama serahkan ke papanya Arvin, kalau memang ada yang telepon, angkat. Bilang mama tidak mau terima telepon. Ada beberapa grup yang mama tinggalkan karena mama tidak mau dengar tang ting tung tang ting tung tang ting tung. Karena mama betul-betul mama menangis di situ. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tahu apa yang mama derita? Pada saat itu ada jamur di mulut, radang gusi, sakit gigi, itu lidahnya putih, di atas itu seperti apa? Arvin yang lihat. Kalau kalian tahu lumut yang ada di got, itu kayak nempel di mama punya langit-langit mulut, terus warnanya kayak putih-putih kenyal gitu. Aku cuma pernah ngeliat sekali dan aku udah nggak pernah ngeliat lagi abis itu. Kayak ada geli-geli gitu, seperti kayak buru-buru gitu ya. Kan mama nggak bisa ngeliat. Ditambah lagi radang usus. Udah sakitnya minta ampun gitu kan. Sudah 3 minggu mama berpikir lagi, buat apa? Buat apa mama menangis? Tidak perlu. Tidak perlu mama menangis, yang penting mama harus jalanin semua demi kesembuhan mama. Setelah kita mencari di beberapa rumah sakit ya, mama berobat di salah satu rumah sakit bilangan Jakarta. Nah di situ mama diobati, di IGD mama dilihat yang tadinya diperkirakan usus buntu, ternyata bukan usus buntu tetapi radang usus, dan radangnya itu bengkak tuh udah sampai 20 cm. Coba bayangkan, usus 20 cm. Di sini bengkak 20 ya, cm. Panjang. Wah ini bukan usus buntu tetapi ini radang usus. Jadi mama tuh harus berobat karena ini radang ususnya lama loh obatnya, sampai 2 bulan. Bayangkan. Dari bulan Maret April itu buat memperbaiki fisiknya mama doang, karena sebelum mulai terapi kansernya harus dalam keadaan yang sehat. Ya paling tidak sudah sembuh lah ya. Mama minum obat jamuran itu juga sampai 28 kapsul, untungnya 1 hari 1. Coba bayangkan kalau 1 hari 2 itu berapa gitu kan. Nah ini 1 hari 1 sampai hilang, ini hilang, barulah dimulai treatment. Tetapi dokter tidak menyarankan untuk kemoterapi. Nah, ada sejenis pengobatan juga, yaitu nggak jauh beda lah sama kemoterapi ya. Nah, tetapi ini untuk usia seumur mama itu lebih ringan dan lebih ramah. Ya dokter menyarankan seperti itu aja karena usia mama sudah 50 tahun ke atas. Jadi takutnya kan kalau obat kemoterapi memang lebih keras. Mungkin kalau yang fisiknya kuat ya mereka bisa bertahan. Sedangkan mama dalam keadaan lemes nggak bisa. Cek jantung juga. Cek jantung juga. Cek paru-paru. Ya kan, oh jantungnya sehat, bagus. Oke, good. Nah, lalu cek paru-paru juga. Oh ya, udah selesai. Pokoknya udah komplit persyaratan, kita baru mulai treatment ke-1. Gitu. Nah, treatment pertama tanggal 1 Mei sampai tanggal 5 Mei 2023 plus 3 hari evaluasi. Nah, 1 hari ini masing-masing 3 jam ya masuk obatnya ya? Ya, waktu itu 3 jam. 3 jam gitu. Selama 5 hari berturut-turut. Ya. Nah, habis itu ada evaluasi 3 hari untuk ngecek keadaan mama. Kalau misalkan udah bagus baru boleh pulang. Selama treatment di rumah sakit itu berjalan lancar. Tetapi sesudah seminggu treatment selesai, barulah mulai timbul radang gusi. Nah, radang gusi ini sepertinya tuh gusinya luka. Dan mama lihat begini, jadi kayak apa sih, gusi yang menempel di gigi itu terbuka kurang lebih 1 cm. Itu perihnya minta ampun. Mama sampai harus
makan tim nasi itu ya, dicampur sama blenderan bayam yang hanya memakai garam. Mama nggak boleh makan apa-apa. Jadi itu makan nasi pakai bayam blender. Mau nggak mau, karena mama nggak bisa makan kalau makan yang keras mama kesenggol. Oh Kesenggol. iya. Aduh. Itu perih. Aduh, bukan perih lagi. Aku nggak pernah lihat kalau gusi mama robek. Selama ini kan karena kan papa yang jaga, bukan kamu kan. Kamu Iya, kan iya. giliran jaga di rumah sakit. Jadi di sini kan papa yang jaga. Nah itu aja sudah bolak-balik ke dokter gigi, konsultasi ke bedah mulut, itu sampai 3 minggu. Pokoknya itu cukup lama lah pengobatan itu kan, sampai balik lagi, wah belum sembuh. Akhirnya terakhir baru mulai sembuh itu ya cukup lama loh, 1 bulan lebih ada loh. 1 bulan lebih ada. Tapi di sela-sela itu pun mama sempat turun drop lagi darah, mama transfusi. Udah transfusi dengan radang gusi dan sebagainya itu. Aduh, udah penuh penderitaan banget deh. Emang harusnya treatment pertama ke treatment berikutnya berapa lama itu jedanya? Aku lupa deh. Jedanya itu 28 siklus, 28 hari. 28 hari. 28 sampai 42. 42. Nah, itu dokter yang mengatakan, jadi bukan mama yang bilang gitu ya. Kalau aku ngitung-ngitung, itu jedanya dari mama ngobatin mama punya gusi robek, itu 36 hari sampai ke treatment 2 ya, Maya? Iya. Itu lama banget. Kira-kira deh, mama lebih loh. deh. Aduh, udah, ampun deh. Nah, terus kemudian kita masuk treatment kedua. Kita masuk treatment kedua, 12 Juni sampai 16 Juni 2023. Semuanya berjalan lancar. Treatment mah lancar ya? Lancar aja, lancar. Pasca treatment kedua ada lagi masalah. Transfusi lagi. Efek samping obat kan ini kan ya? Efek samping obat, itu efek sampingnya. Ada masalah lagi yang kita nggak sangka. Mama pikir ya udah 4 kali ya 4 kali aja. Ternyata di tengah-tengah ini dari 4 kali ini ada nih masalah di sini. Kita pikir 4 kali treatment, 4 kali masuk rumah sakit doang gitu. Jadi kan ini deh treatment 1, di sini masalah. Sekarang treatment kedua. Nah, di sini masalah lagi. Masalahnya apa? Perut kembung terus melilit. Nah, rupanya diperiksa dokter, ada jamur dalam perut mama. Aduh, ini jamur dari mana katanya? Kenalah 11 hari. Jadi mama dikasih minum obat jamur. Arvin kembali datang ke rumah sakit menemani. Jadi tugas dia tuh sebagai bodyguard yang ngejaga. Ya, mama masuk kamar mandi juga dia yang tuntunin, mama kembali dia yang tuntunin, selalu begitu kan. Dan itu mama susah makan juga kan karena perut kembung itu iya, kan. Pengaruh. Makan. Kalian mau tau gak makannya berapa? 2,5 sendok doang. Per porsi makanan 2,5 sendok. Iya, nggak bisa makan. Oh, ini kok kembung dari suster, saya melilit suster gitu kan. Ya nggak tahu deh tuh jamu dari mana. Diobatin sampai 11 hari baru boleh pulang. Bikin janji lagi untuk treatment ketiga. Bukannya sebelum treatment ketiga kan mama BMP dulu. BMP lagi mama untuk melihat perkembangan. Oh iya. Nah, jadi ini BMP kedua untuk melihat sudah ada perkembangan membaik apa belum gitu kan. Nah, waktu mama datang sama kakaknya Arvin, sudah keluar hasil BMP. Betul-betul ini bagus. BMP yang pertama, sel blast, sel kanker darah putih itu 31%. Iya. Waktu BMP yang kedua, sesudah treatment kedua, ini langsung turun 3%. Wah, ini bagus banget ini. Dokter bilang begitu, ini bagus banget nih. Berarti ini kan perkembangannya kan signifikan banget ya. 31 ke 3. Nah, di situ mama udah pikir, loh, terima kasih Tuhan. Selangkah lagi pokoknya mama harus jalanin lagi nih. Harus pokoknya. Di sela-sela ini karena mama tidak mau mama terpuruk, mama terus berdoa. Mama lebih baik mama main ukulele. Mama bawa rajutan, mama bikin boneka dan hasilnya jadi uang gitu. Iya. Waktu itu kan aku sempat bikin video pas jagain mama terapi kan. Nah, itu kalau kalian teman-teman lihat itu sebenarnya pas lagi terapi kedua. Soalnya di video aku sempat bilang mama tuh bikin rajutan, terus rajutannya kejual segala macem gitu. Iya. Jadi untuk menutupi mama punya pikiran supaya nggak mikir ke buruk-buruknya ya, mama ngelakuin kegiatan yang positif gitu. Jadi mama pikir kalau nangis juga kan percuma, duit nggak dateng tapi kita tambah drop, malah keluar duit kan. Nah sekarang kalau mama bikin boneka, mama nyanyi kan mama lebih bersukacita dan boneka-boneka memang butuhnya terjual. Aku tuh nggak nyangkanya karena ini kok nyokap gue sakit tapi masih sempet-sempetnya aja bikin ginian buat dijual gitu loh. Sampai aku tuh mikir, ini sebenarnya emak gue sakit atau enggak sih? Yes, soalnya kayak orang nggak sakit gitu loh. Ada orang yang sebenarnya lu sakit nggak sih? Yuk, katanya siapa ngomong, minta video call dong. Begitu ngeliat video call, mamanya santai, tenang-tenang gitu kan. Lagi ngerajut, aduh, lu sakit apa enggak sih lu? Sampai banyak yang bilang gitu. Tapi tetap mama bersyukur, mama terus berdoa minta kesembuhan walaupun kadang-kadang juga ya gimana ya.
wajar lah kalau memang orang tuh kadang-kadang, aduh ini sembuh apa enggak ya. Tapi mama tetap meyakinkan, mama harus sembuh ya. Nah ini berlangsung berapa? 39 hari? Iya, jadi dari treatment kedua ke treatment ketiga itu berikut 11 hari tadi ya? Iya. 11 hari pemulihan mama punya perut melilit, terus BMP. Nah nungguin BMP kan sekitar hasilnya itu baru keluar seminggu sampai 10 hari kan. Iya. Abis itu cek darah lagi. Ada transfusi darah lagi nggak waktu itu? Kayaknya setiap di tengah-tengah pasti ada transfusi. Pasti ada ya, karena efek samping pengobatan selalu kan. Turun semua. Darahnya turun jadi harus transfusi lagi. Nah itu totalnya 39 hari baru mama masuk ke treatment yang ketiga. Treatment ketiga tanggal 25 Juli sampai tanggal 29 Juli 2023 semuanya lancar. Tetapi 3 hari sesudah pulang pasca treatment, mama menderita demam. Pagi demam 39, minum obat turun. Ntar sore panas, minum obat turun. Jadi setiap kali mama demam itu kan demamnya bisa sehari 2 kali kan. Entah pagi ke sore, entah siang malam, entah subuh siang gitu. Itu mama tuh selalu fotoin termometernya, mama inget gak? Mama lupa. Mama selalu fotoin termometernya di grup WA, entah itu 38, sekian, 39, sekian gitu kan. Ini aku tampilin di video buat kalian lihat foto termometernya. Oke. Mama istirahat, mama minum obat, gini. Ini kan juga menggigil ya di sini juga ya. Jadi saking dia tingginya panas, jadi diawali dengan menggigil dulu. Panasnya tinggi. Tingginya panas. Ya, pokoknya begitulah. Iya, menggigil parah loh. Bukan begini aja, begini. Padahal udara nggak dingin loh, tapi mama tuh kayak menggigil. Itu AC dimatiin, sengaja AC dimatiin sama Arvin. Menggigil itu sampai begini tangan, sampai nggak bisa megang gelas ya. Obat jatuh dari tangan. Aduh, sampai waktunya kita harus kontrol ke dokter. Dan itu langsung kan jadi ditahan sama dokter. Nggak bisa. Kalau ibu sampai di rumah terus, ibu akan drop. Kalau di rumah sakit ibu dapat nutrisi. Jadi saat itu ibu langsung mama langsung ke ruang tindakan dan Arvin ngurus untuk booking kamar segala gitu loh. Bahkan waktu itu dokter sempat bilang kayak, "Bu, jangankan ibu demam, saya yang dokter kalau demam sampai 39 aja saya juga masuk rumah sakit," gitu katanya. Ingat nggak? Nggak inget ya? Lupa juga deh. Lupa juga, Mam. Ya pokoknya seperti itulah, udah infeksi paru, menggigil, demam, batuk, aduh batuk nggak kira-kira sampai dikasih obat satu, wah nggak bisa, dikasih obat lain lagi dengan sekali minum 3 sendok, jadi minumnya 3 sendok, jadi cepat habis itu obat, jadi mama minum tuh 4 botol. Batuknya tuh separah apa sih, Ma, dulu? Aduh, ini kalau bisa nih tenggorokan bisa keluar nih. Batuknya tuh kayak tenggorokan gatel, tapi gatelnya tuh gimana sih? Aku nggak ngerti deh, tapi kalau mama batuk itu kayak pokoknya menyeramkan gitu. Ya. Batuknya menyeramkan banget. Bahkan kadang-kadang sampai kayak mau muntah gitu batuknya. Nggak taunya ternyata itu batuknya gara-gara mama ada infeksi paru. Jadi waktu kontrol sama dokter, inget gak? Dokternya bilang di paru-paru bagian kiri mama tuh pas nafas agak berat gitu. Jadi waktu di ronsen ternyata memang mama kena pneumonia. Tapi di sini kan sempat muntah loh. Sempat muntah ya pas makan ya? Iya. Oh iya. Aku yang kalang kabut ngepelin mama punya karena muntah. Kan kita juga nggak enak sama para perawat tuh udah capek ya. Ada yang muntah pasien. Ya sebenarnya sih mungkin memang tugas mereka. Tapi kita kan nggak tega gitu kan. Jadi aku yang buru-buru langsung rapiin semua. Nah itu dia. Jadi makanya sekian lama. Jadi kurang lebih 9 hari ya. 9 hari mama di rumah sakit. 9 hari di rumah sakit gitu kan. Untuk perbaikan lagi. Jadi sebelum kembali sembuh tuh nggak bisa menjalani treatment yang berikutnya deh gitu kan. Sempet juga di saat itu juga mama langsung drop mental, sempat kembali nangis ya. Yang biasanya mama kuat, saat itu mama nangis lagi. Yang janjinya itu cuma 2 kantong darah. Oh waktu itu transfusi lagi ya? Transfusi, 2 kantong darah. Baru setengah kantong mama demam. Jadi langsung di stop sama dokter, sama suster. Dan itu darah lewat 3 jam itu sudah kadaluarsa. Oh, jadi setengah kantong lagi dibuang ya waktu itu? Dibuang. Jadi mama nggak bisa pulang. Nambah hari lagi. Nah di situ mama nangis. Arvin juga dengar mama nangis ya. Udah demam, terus nggak boleh pulang. Mama sampai telepon ke kakak mama yang jauh di luar. Saya capek. Ada gunanya nggak? Nggak ada. Saya tahu nggak ada gunanya. Itu sebabnya besok Arvin pulang ke apartemen, mama minta dibawakan ukulele. Lebih baik mama nyanyi. Karena mama tahu, mama nangis pun percuma.
tapi ya paling tidak keluarkan emosi supaya lega gitu kan. Jadi ada suster datang juga mama nangis ya. Ini kenapa kok mama udah capek banget ya karena sekian lama dari bulan Februari ya. Di Februari tuh mama harus bertahan terus untuk kesembuhan mama. Ya Tuhan tolong Tuhan titipkan anak 5 buat mama. Mama harus sembuh. Terlebih lagi ada anak istimewa ya kakaknya Arvin yang autis yang mama harus rawat. Aku inget banget. Jadi waktu itu malam-malam, mama pas lagi breakdown tuh, pas lagi mental breakdown, mama ngomong sama aku, maaf ya mama ngerepotin gitu. Maksudnya dengan kondisi mama yang lagi kayak gitu, mama ngerepotin gitu kan. Yeah. Terus aku cuma bilang sama mama, karena aku juga ngelihat mama lagi kayak gitu kondisinya kan, aku cuma bilang, Ma, kalau dibandingkan sama mama ngerawat kita berlima dari kecil sampai sekarang, itu nggak ada apa-apanya, Ma. Aku tuh jagain mama di rumah sakit sekian lama. Itu kalau dibandingkan dengan mama ngerawat kita semua dari kecil, itu kayak nggak ada apa-apanya. Jadi maksud aku adalah mama tuh jangan ngerasa merepotkan anak gitu. Enggak, karena memang pada hakikatnya ya kalau orang tua kenapa-napa, kalau anaknya berbakti sama orang tua ya anaknya yang berbalik ngurus orang tua kan. Aku bilang ke mama nggak usah khawatir gitu. Terus mama cuma bilang, makasih ya udah semangatin mama gitu. Terus besok mama kembali ceria. Sorry, sekarang mama nangis nih. Oh mama, aduh sedih banget ya. Ini emang klimaksnya di pasca treatment ketiga ya Maya. Nah, itu yang paling benar-benar paling menderita. Tapi sekali lagi, ya aku merasa disinilah peran keluarga tuh pentingnya di situ. Pas mama lagi jatuh banget mentalnya, disitulah pentingnya dukungan dari entah itu saudara-saudara kandung mama, atau dari anak, dari suami itu penting banget ya. Itu betul-betul saudara-saudara mama juga itu benar-benar mendukung sampai mereka tuh punya grup untuk berdoa. Pagi, siang, sore, malam mereka berdoa. Pokoknya demi kesembuhan mama juga gitu kan. Nah, sesudah mama pulang, mama istirahat dulu nih. Istirahat seminggu ya, istirahat seminggu. Baru mulai lagi treatment yang keempat. Nah, itu jedanya pas banget Ma, tau gak? 42 hari. Pas 42 hari pas ya? 42 hari. Karena ini bener-bener yang paling-palingan deh. Paling-palingan, iya bener. Treatment keempat, 11 September sampai 15 September. Nah, semuanya lancar. Jadi kita berpikir, aduh, ini treatment keempat, ada apa lagi ya? Pasca treatment keempat ada apa lagi nih? Kita udah takut ya Maya, jaga-jaga nih. Kalau misalkan mama ntar treatment keempat ada yang macam-macam lagi. Ada gitu. Efek lagi apa gitu kan? Ternyata nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kita berbalik kaget loh. Makan rakus. Iya, yang tadinya dari 2,5 sendok bisa sampai nambah. Sendok, ini makan bisa nambah. Biasanya pun sebelum sakit, mama tuh nggak pernah makan nambah loh. Sepiring, secentong cukup, dah selesai. Tapi ini bener makan nambah. Sampai papanya Arvin juga, nggak salah. Soalnya seumur-umur waktu di rumah tuh makan nggak pernah nambah tau iya, mama. Nggak pernah. Kali ini bener-bener nambah gitu. Ya seneng-seneng aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Sampai aku aku cross check terus ke mama. Kan aku kan udah di rumah kan, kalau udah selesai treatment kan aku kerjaannya udah selesai ibaratnya, jadi pulang ke rumah. Aku dari rumah tuh nanya, nge-WA mama, Ma, ada gejala yang aneh-aneh lagi gak? Ada demam gak? Ada perut melilit gini-gini gak? Gitu. Tantenya Arvin pun kan dari mulai awal mama sakit, itu kan selalu rajin kontrol. Terus, Yui gimana? Gak ada apa-apa. Beneran gak ada apa-apa? Enggak, bisa begini ya? Iya, aku merinding loh sekarang. Heran. Nah, jadi dibuat janji kapan BMP. BMP itu diadakan pada tanggal 20 Oktober 2023, lalu hasilnya keluar, lalu kita datang, memang sudah ada perjanjian tanggal 31. Jadi tanggal 20 BMP, diminta datang lagi tanggal 31 sambil membawa hasil BMP-nya. Ketuk palu, dokter mengatakan complete remission. Karena masih kurang yakin dia. Jadi gimana dok? Intinya apa? Saya sembuh dok ya. Sembuh. Aduh, seneng banget. Ya ampun. Kalau mama nggak inget ini rumah sakit ya, mama udah teriak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aduh, udah rasanya nih, nggak tahu. Perjuangan mama tuh dari bulan Februari sampai di 31 Oktober ketuk palu, mama dinyatakan sembuh. Dan sama seperti guru, kalau anaknya dapat nilai bagus muridnya, pasti guru itu senang. Nah ini juga dokter ini kelihatan mukanya ya, mukanya semeringah ya. Dokternya senang juga. Senang banget karena dia berhasil mengobati si pasien sehingga pasien ini bisa sembuh. Bahkan dokter bilang kalau sel kankernya tuh udah
nggak terdeteksi kan. Iya. Jadi udah nggak ada gitu. Dan ini tidak lepas dari keajaiban Tuhan. Kita semua berdoa, anak suami semua berdoa untuk mama sampai melaksanakan puasa niat untuk kesembuhan mama. Iya, aku lupa lagi, kita sempat puasa waktu itu loh. Iya, inilah hanya kalau kita benar-benar berserah sama Tuhan, Tuhan tahu yang paling baik buat umatnya yang takwa kepadanya. Ya kira-kira begitu ceritanya. Ya sekiranya jadi inspirasi buat setiap orang yang melihat video ini. Iya. Oke, jadi itu adalah sekiranya cerita yang kita pengen bagikan ke teman-teman semua di video hari ini ya Maya. Nah sebenarnya yang kita alami sekeluarga itu juga jauh lebih kompleks daripada yang kita ceritakan ya Maya. Dan lebih menegangkan. Iya, lebih menegangkan banget. Tapi sebisa mungkin di cerita ini kita menyederhanakan semuanya. Dari satu rangkaian kejadian yang panjang banget kita sederhanakan semuanya supaya lebih gampang dimengerti dan lebih mudah diterima juga sama teman-teman. Nah, kira-kira kalau dari Mama sendiri nih, yang belakangan bulan ini mengalami masa-masa berat, ada yang pengen disampaikan nggak buat penikmat karyaku yang nonton video ini? Oh ada, nomor 1, kita berserah pada Tuhan. Karena Tuhan yang mengizinkan semua terjadi, tapi pasti itu ada maksud di dalamnya. Semangat dari dalam tubuh kita itu juga membuat satu pengobatan. Jadi hati yang gembira adalah obat. Itu betul loh. Benar banget. Dorongan semangat dari keluarga besar ya, ini anak-anak mama juga memberikan semangat, papanya Arvin juga kasih semangat, teman-teman semua juga kasih semangat, dan itu penting loh. Jadi kita makin bertambah, saya mesti sembuh. Dan mama secara pribadi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyembuhkan mama, dan mama berterima kasih kepada rumah sakit yang sudah merawat mama dari awal sampai mama sembuh. Terima kasih juga kepada banyak pihak yang sudah mendoakan mama, yang sudah menemani mama pada saat mama sakit. Kadang ada yang datang ke sini menghibur mama, kita bisa ngobrol-ngobrol. Juga terima kasih juga kepada semua penikmat karya Arvinius Hidayat. Jadi tolong doain juga nih buat teman-teman semua, semoga kedepannya kesehatan mama juga bisa tetap terjaga. Oke? Nama aku Arvinius Hidayat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Bye-bye! Rukudop! Jadi aku baru berani cerita nih, Ma. Iya, sudah ketuk palu. Sudah ketik palu. Sudah resmi bahwa mama dinyatakan. Jangan diomongin di awal dong. Jangan diomongin di awal dong, nyatakan sembuhnya gimana sih, Mama? Kalau memang mama ada lupa, kamu nyeletuk aja. Mama ada yang lupa loh. Di sini gitu. Jadi jangan mama terus yang ngoceh gitu. Enggak, secara spontan aja gitu loh. Iya, gitu. Iya. Oke. Pas banget baterainya habis, aku ganti dulu ya. Mama mau minum dulu gak? Enggak mau minum. Mama beneran nangis, Mah? Iya. Sedih banget. Nah, kalau kamu juga jangan banyak-banyak, Mah, dari mama kira-kira ada nggak nasihat buat para pendengar? Udah gitu aja. Oh iya boleh. Nah, ada nasihat dari ada nasihat atau untuk sesuatu yang pengen disampaikan follower gitu. Oke. Udah. Nah, aku lebih suka yang pertama tadi. Kamu selalu begitu, selalu lebih suka yang pertama. Ya pasti kan berubah-ubah yang ke satu kedua. Emang ada skripnya kan? Enggak. Sekali lagi boleh gak, Mah? Sekali lagi. Amit. Yang satu, please. Semangat, takwa pada Tuhan. Kedua, semangat kita. Jangan begitu. Tapi jangan berbentuk poin-poin juga. Yaudah, ini gak terlalu malam kok, Mama juga udah mengantuk kan. Kamu udah nguap lagi, mau kelarin tuh boneka tuh. Iya. Nggak bisa aktif yang dulu ya. Ya, harus dicicil. Jadi hari ini bikin ini, istirahat. Besok bikin lagi cicil. Tahu nggak? Tadi udah dapat orderan boneka loh. Ada orang yang order 3 boneka yang gede gitu kan. Ini. Aku sampai wanti-wanti ke Mama. Mama baru sembuh loh, masa langsung terima orderan yang berat kayak gitu bonekanya. Aku bilang, aku panik gitu kan. Karena aku kan yang ibaratnya yang nyaksiin Mama langsung di rumah sakit kan. Kayak gimana kan drop-dropnya kan. Tuh kan lebih cepat kita take-nya. Aduh, pegel banget. Asli nggak bohong deh. Mama masih mau makan lagi, Mah? Nggak tahu. Lihat aja. Kayaknya si Mama ada cemilan iseng aja. Aku makan apa ya? Lapar banget nih. Besok aku udah pulang lagi dan tidak kesini-kesini lagi. Namaku Arvinius Hidayat. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Video berikutnya harus ditonton. Karena itu video pendakian ya.